Sholat itu punya keistimewaan. Ada dua sholat yang punya keistimewaan, tapi antara sholat subuh dengan sholat isya, subuh yang lebih utama. Nanti ada subuh dengan asar lebih utama. Jadi dalil pertama gini, kaitan dengan sholat subuh dengan sholat isya. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti thumma narhi khususan al-malifadzul kitab asy-syekh ثم إلى أرواح والدينا والديكم ووالدنا ووالديكم مشايخنا مشايخكم كافة المسلمين أجمعين شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله الذي تولى كل شيء عظمته وذل كل شيء لعزته تسلم كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لملكه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد شفيع الأمة وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوب والرسل وتوبة النصر وصلاح الجسد والروح. افتح لنا فتوح العارفين بحكمتك وانصرنا رحمتك وزكنا مناصينا يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, hadirin mukaramun, para ulama, para asatidzah, para guru, para hujaz, jamaah berbahagia, istimewa, akhirul kiram, Ustaz Dr. Andes Kurnain, insyaallah kita doakan mudah-mudahan panjang umur dan beraafiat, berkah ilmunya, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Segenap pengurus Masjid Al-Jahri, khusus Bapak Haji Suratno, Bapak Masykur, dan orang tua kita Bapak Haji Indrawan dan yang lainnya, semoga kita hadir senantiasa dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat rahmat, taufik, hidayah, serta tanda-tanda nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik nikmat panjang umur, iman wal Islam, sehat, afiat dan kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut mampu menggerakkan langkah kita, membulatkan tekad kita hadir di masjid ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Dan alhamdulillah maghrib kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dicatat sebagai salah satu amal pemberat di yaumil akhir. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah
menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. 2 pekan yang lalu kita bicara tentang bab azan dan qomat. Maka setelah dengan azan dan qomat kita akan masuk ke masjid atau mushola. Pada malam ini kajiannya adalah adab dakhulal masjid, adab tata cara masuk ke masjid. Jadi masuk masjid juga ada tata cara. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi dakhili fil masjid asyhu khisalin. Yang bagi maknanya sepantasnya lah, segianya. Yang bagi lidakhili sepantasnya lah lidakhili orang yang masuk ke masjid fil masjidiyah, masuk ke masjid asyhu khisalin. Itu ada 10 perkara. Ternyata banyak juga ya. Ya, kita tahu masuk masjid enak langsung sholat duduk ya. Awaluha, yang pertama adalah ayata'ahada khuffaini aw na'lain, yaitu hendaknya seseorang yang masuk ke masjid itu membersihkan khutbahnya sepatu. Dulu zaman dulu ada nama khutbah sepatu yang sepatunya tinggi gitu. Jadi kalau berpergian pernah ada buah apa-apa, kita udah dari rumah wudu, kalau batal itu sepatunya gak dibuka lagi, jadi nanti wudunya di luar sepatu, namanya khutbah. Ada rukhsah, keringanan ketika kita berpergian jauh pakai khutbah. Zaman sekarang udah gak ada, karena apa? Udah gak ada debu, karena sana padang pasir. Yang masuk khutbah ini sepatu, tapi khutbah sebenarnya sepatu yang panjang, yang menutupi mata kaki. Pertama, hendaknya dia mensucikan, membersihkan sepatu dan sendal untuk masuk ke masjid ayah fazhuma minan najasati, karena untuk menjaga kebersihan daripada najis. Di ala taqa'a fil masjid, apabila najis itu jatuh ke masjid atau masuk ke dalam masjid. Yang kadang-kadang ini jangan lihat zaman sekarang, zaman dulu masih tanah gitu. Kadang-kadang kena sendal lewat, ada tokai itu bahasanya, bawa gitu. Masjid masuk aja sendal, padahal dimasukin baru beli sendal bata, saya takut hilang, bawa ternyata bawa najis, kejatuhan. Jadi nggak boleh. Jadi masjid ini harus bersih, suci. Ini saya rasa yang ini paham. Yang kedua, wa yabda'a birijalihil yumna, maka hendaknya dia memulai dengan kaki sebelah kanan. Inda dukhulihil masjid, ketika dia masuk ke masjid. Wa kulla mahalin syarifin, dan pada tiap-tiap tempat yang syarif ini tempat yang bagus, yang mulia. Di tempat mulia di mana saja. Ya suku-suku yang paling depan kalau datang gitu. Tapi kadang-kadang datang maunya mojok saja sambil nyender gitu kan. Apalagi kayak kita lansia nyender aja. Jadi tempat-tempat yang semua itu masjid kalau di suci dikatakan wa kulla mahalin syarif, yaitu tempat yang mulia, bersih. Ya. Wa ma nujila halahu, dan tidak ada diketahui baginya. Wa an yansi'ana lahu yusra, tata cara masuk tadi, sebelum masuk tadi, maka hendaknya dicopot dulu tuh sendal atau sepatu yusra yang sebelah kiri. Aulan, yang pertama, inda usulhi babal masjidi, ketika dia mau masuk ke pintu masjid. Wa hidhu rijlahu yusra, kemudian lepaskan yang sebelah kanan, artinya sendal kaki yang sebelah kanan, ala zahiriha, sebelah kiri, ya wa habzu rijlahu yusra, maka kemudian lepaskan sendal sebelah kiri, ala zahiriha, atas zahirnya.
Maksudnya begini Pak, ini kaki dua nih ya, teorinya gitu, kaki dua, jadi nggak langsung masuk. Jadi mau masuk sendalnya buka tuh yang kiri gitu, kaki kiri diinjek dulu sendal kiri, baru kanan, baru masuk gitu. Kalau memang depan pintunya gitu, kalau agak jauh ya ditaruh dulu sendalnya gitu. Teorinya begitu. Paham gak kira-kira? Tapi jarang kita praktekin. Lama katanya. Apalagi di komat, udah buru-buru. Summa yanzi'ana lahul yumna, baru setelah kaki kiri kita injak sendal, kita dibuka, baru kanan kita. Kanan dibuka juga, baru masuk. Jadi sendalnya kita injak dulu gitu. Ya, teorinya kalau mau nggak capek gitu. Wasani ayyakula idza dakhala, dan hendaknya dia ketika masuk masjid dan dukhul, masuk masjid hendaknya membaca doa. Kalau mau yang panjang nih, doanya ada yang panjang. Biasanya kita baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Tapi kalau melihat sorihnya banyak hadis-hadis yang bantu, banyak doa-doa yang dibaca. Di antaranya sebelum kita baca doa itu dikatakan bahwasanya ayyakula idza dakhala ay arada dukhul, maka hendaknya jika dia masuk atau hendak masuk, yang dibaca pertama udah masuk tadi kekatan a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Bismillahi wassalamu ala rasulillah wa ala malaikati. Allahumma ftahli abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Atau baca ujungnya Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu kalau mau panjang. Kalau mau simple ya baca yang pertama tadi ya. Kalau mau sedang-sedang ya baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik innaka antal wahhab, atau Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu minimal ya kita baca semacam itu. Ya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Dan dua Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Maknanya adalah ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau maha pemberi. Atau Allahumma firli dzunubi, itu bagus. Allahumma firli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat. Apa itu rahmat? Karena di dalam masjid ini banyak rahmat, tinggal kita mau meraih rahmat, gapai rahmat. Ya, nanti sholat juga merupakan bagian mencari rahmat. Duduknya kita, zikirnya kita, itu rahmat turun. Ya, jadi kalau kita masuk masjid, itu luar biasa, rahmatnya banyak. Tapi kalau nggak masuk masjid, rahmatnya nggak ada, walaupun namanya Pak Rahmat. Ya, sholat masjid gitu kan. Ya, duduknya saya, salamnya juga kita salam. Ini salah satu bagian rahmat. Ya, contoh yang gampang, yang populer, yang sering kita dengar hadis, ketika kita sholat saja rahmat itu turun. Jadi kalau kita mau cari rahmat, itu kita ibadah. Wasilah pembunuhnya adalah ibadah. Ada hadis yang berbunyi wa idza qamal abdu fi sholatihi, jika seorang hamba berdiri dalam melaksanakan sholat apa saja, wajib, sunnah, yang penting sholat. Dzurra birra ala rasi hatta yarka, maka Allah suruh malaikat, ada malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat itu, tolong taburkan kebajikan di atas kepalanya hatta yarka, sampai dia ruku. Jadi ketika berdiri itu Allah suruh melamar, kasih malaikat disuruh berikan kebaikan, pahala hatta yarka, sampai dia ruku.
Wa idza raka'a, dan ketika posisi dalam keadaan ruku, halatu rahmatullah ta'ala hatta yasjud, maka Allah suruh lagi, tolong bahasa kita dong, kasih itu rahmat, berikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Hatta yasjud, sampai sujud. Jadi ketika ruku, i'tidal, sujud itu berikan rahmat. Kalau tadi kebaikan-kebaikan sampai sujud. Wasajidu, maka ketika posisi dalam keadaan sujud, yasjudu ala qadamillah ta'ala, hakikatnya dia berada di kaki Allah, di hadapan Allah. Falyas'al waliyallah, maka katakan, maka ketika sujud minta kamu pada Allah dan mengharap. Jadi makin banyak sholatnya, makin banyak rahmat turun. Duduknya kita ini luar biasa rahmatnya turun. Ya. Karena setiap ada satu kaum yang mereka berkumpul di masjid membacakan ayat Al-Quran, mempelajari kitab Allah, mempelajari hukum Allah, illa hafat bihumul malaikah, kecuali malaikat mengelilingi, mengerumuni. Jadi kalau kita mata kita bisa kasat, bisa melihat malaikat, waduh, nggak kebagian kita melihat malaikat, ngeri gitu kan. Oh, malaikat begini kayak gitu. Wa ghasyahumur rahmah, dan Allah turunkan rahmat. Jadi datang kita ini rahmat. Mudah-mudahan pulangnya kita dapat rahmat, kasih sayang Allah. Amin. Kalau Allah udah sayang kepada hambanya, nanti Allah akan tempatkan hambanya itu pada tempat-tempat yang baik, dijaga dari perbuatan maksiat, tempat-tempat baik. Ini yang apabila Allah cinta kepada hamba-hambanya, dijaga. Walaupun hidupnya di tengah-tengah komunitas orang-orang maksiat, dijaga, dia tidak akan tersentuh, dijaga. Ini kalau Allah sudah cinta kepada hambanya. Jadi masuk masjid ini, ya masuk masjid ini ketika kita doa tadi, kalau Allah kabulkan doa kita, rahmat itu akan kita raih. Maka ada istilahnya menggapai rahmat Allah. Kalau kita pasif, statis, nggak akan rahmat itu datang. Ini salah satu bagian. Maka ketika masuk ke sini, doa ini menunjukkan bahwasanya dengan doa ini kita mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalis, dan adab yang ketiga adalah ayyisal lima ala ahlil masjid. Jadi kalau kita udah masuk, kita salam kepada masjid, minimal assalamualaikum. Ya, kalau assalamualaikum warahmatullahi kan paling nggak salaman. Ya. Kadang-kadang mau salaman takut gitu kan. Assalamualaikum gitu. Karena kata Nabi, dalil umumnya adalah ma'amin muslimaini yaltaqiyan wa yatasaffaha illa ghufirahuma qabla yatafarraqa. Dua muslim apabila bertemu kemudian berjabat tangan, maka Allah akan gugurkan ontokan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Luar biasa. Makanya kalau kita punya salah sama kulit, salaman terus kulit salaman terus gugur gitu. Dan itu salah satu bagian yang diajarkan, itu dalil umumnya. Bukan berarti dalil masuk ke masjid nggak boleh, silakan, mungkin salamkan, itu merupakan sifat marhamah kita. Tapi bagaimana seandainya di masjid nggak ada orang? Apakah kita salam? Misalnya kita kemarin masih di kunci, tapi kunci dibuka, takkannya nggak ada, misalnya nggak ada. Apakah kita salam? Maka dikatakan idza lam takun fihi ahadun, maka jika tidak ada di dalamnya apa seseorang, nggak ada orang, sendiri aja kosong gitu, maka tetap dia harus baca doanya apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, tetap salam. Ya, karena malaikat perlu ada di sini. Assalamu alayna, semoga Allah memberikan keselamatan buat kami, yang maksudnya membaca tadi. Dan juga mendoakan wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan buat orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi sama saja kita membaca tadi kaitannya dengan masalah-masalah untuk mendapatkan meraih adab daripada kita masuk ke dalam masjid. Warabi, yang keempat, ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di sini ada kurang kalimat asyhadu annanya. Dan saya bersaksi tidak ada wasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sini kurang bahasanya.
Ini kaitannya dengan masalah-masalah masjid. Memang agak banyak, tapi kalau terbiasa kita baca dalam hati nggak apa-apa. Ya. Ini saya lengkap Pak ya. Di sini yang kelima, yang keempat langsung 8. Walaupun nggak urutnya nggak apa-apa ya. Karena masalahnya sholat tahiyatul masjid. Pertanyaan Bapak Haji Suratno kemarin, jadi saya masukkan di sini. Ya, di antaranya selanjutnya adalah Allah yakhruja hatta yusalli raka'atain. Maka tidak akan kuat, tidak akan duduk maknanya hatta yusalli raka'atain, kecuali sholat 2 rakaat. Maksudnya adalah tahiyatul masjid. Apa tahiyatul apa itu penghormatan? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid. Fa inna Allah ta'ala haqqan ayyukrima. Maka Allah akan memuliakan, memuliakan man dakhala fiha, bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Karena Allah memuliakan, jadi rumah Allah ini bukan berarti Allah berada di sini Pak ya. Kalau Allah sifatnya abstrak dan keberadaan Allah ini di mana-mana, bukan berarti Allah banyak. Sebab ada mengatakan kalau rumah Allah di masjid, jadi nanti kalau di rumah kita nggak ada Allah, bukan? Jadi sebut dengan rumah Allah ini maksudnya adalah Allah menyediakan kepada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam rumahnya. Karena kita tamu, maka kita memberikan penghormatan kepada Allah dengan kalimat, dengan sholat tahiyatul masjid. Dalilnya banyak ya. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang waktu khutbah Jumat datang langsung duduk. Nabi penuh adab, nggak langsung bilang, sholat dulu, enggak. Nabi langsung membacakan tadi, ya. Bacakan tentang masalah hadis, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, iza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, faryarka raka'ataini, maka rukuklah. Redaksinya kalimatnya ruku, nanti di hadis lain tetap kalimatnya sholat. Ya, maka faryarka raka'ataini, maka rukuklah 2 rakaat qabla ayyad jelisa, sebelum dia duduk. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam lain katakan bahwasanya idza dakhalal masjid, jika kamu masuk ke dalam masjid, la tajlis, jangan langsung duduk, hatta yusalli raka'atain, sebelum ya, sehingga dia sholat 2 rakaat. Nah, ini disebut dengan tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Maka penghormatan masjid ini, kalau seseorang ini dalam keadaan masyakot, sulit, ya di sulit ini, maka boleh diganti dengan lain. Atau misalnya ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram, kita kalau kita mau masuk Masjidil Haram itu nggak langsung tahiyatul masjid, maka ganti dengan tawaf, lebih utama. Jadi jangan tahiyatul masjid dulu, karena tawaf itu lebih utama. Jadi datang langsung kita tawaf, tapi tawaf sunnah Pak ya. Kalau sholat tawaf sunnah ini nggak perlu pakai ihram ya. Maka setelah tawaf, kemudian kita sholat di belakang Ismail, kita sholat tawaf tadi, boleh melakukan sholat tahiyatul masjid, tapi lebih utama tahiyatul masjid. Kalau seandainya nggak melaksanakan, lebih utama melaksanakan tawaf. Itu nggak apa-apa karena sudah diwakili. Ya, katakan lakinna idza dakhaltal masjidal haram, tetapi jika kamu masuk ke Masjidil Haram waratta tawafa, dan kamu tidak tawaf, afdalu, itu lebih utama. Jadi nggak langsung tahiyatul masjid, langsung tawaf, lebih utama. Abyabda bil tawaf, yang dimulai dengan tawaf, summa yang dia birrokataini sanata tawaf, kemudian niatkan setelah itu sholat 2 rakaat sholat tawaf tadi,
baru kalau ada waktu tahiyatul masjid ma'an, ya, bersama tadi tahiyatul. Tapi kebanyakan orang nggak lagi tahiyatul masjid karena penghormatan buat Masjidil Haram. Dengan Masjidil Haram ini, ya, ini pahalanya luar biasa dengan sholat. Jangankan begitu, mandangnya saja itu mandang Ka'bah, Pak, itu turun rahmat 60 rahmat, masya Allah. Jadi Allah turunkan rahmat tuh di Masjidil Haram itu ada 120 rahmat. Ya, di antaranya kita mandangnya saja, itu mandangnya dapat 60 rahmat, mandangnya saja. Ya, kalau mandang bini cuma dapat 1 rahmat. Sudah. Mandang bini dapat rahmat ya, Pak? Dapat rahmat ya, dapat bini kan? Ya. Coba kita lihat hadisnya, Pak. Inna rajula, sungguhnya suami, iza nazara ila imraati, kalau dia mandang bini, oh ya, mudah-mudahan kita semua mandang. Nazar ta'ala alaihi, maka Allah pandang keduanya nazar rahmah. Allah pandang juga dengan pandangan rahmat. Itu baru mandang, belum lagi faiza akhadha bikafiyah. Terus tangan kita megang itu, masya Allah. Tasaqatat bidzunubiyah, maka turun dosa-dosa kita isfahiyah dari celah kita. Jadi kalau kita mengurangi dosa bini, pegang aja tangannya tuh. Ya. Pulang ngaji kita pulang, bini lagi duduk kita liatin lagi. Buka bini duduk liatin, lagi nanti bijatin. Ini laki gue pulang ngaji sawat kemudian terus pegang buru-buru kakek, dipegang buru-buru, pegang pada bermanfaat, pegang lagi sawat lagi, keluarin, bu, ma, habisnya begini mah mandang, kata bosan gitu, maaf lagi sorti. Jadi pada dasarnya rahmatullah, ketika masuk haram kita cukup hanya dengan melaksanakan tawaf. Jadi tidak ada tahiyatul masjid. Paham nggak kira-kira? Kemudian ada kasus bagaimana kalau kita dalam keadaan terlambat dan tidak ada tempat, masyarakat sulit, maka boleh diganti. Jadi ganti bagaimana? Wayun dibul liman lam ya'ti bitahiyati, dan disunahkan liman lam ya'ti bitahiyati, bagi orang nggak mendatangkan tahiyat, artinya nggak sempat melaksanakan tahiyatul masjid, ayyakula, maka hendaknya dia dibaca doa arba'u marotin, dengan 4 kali. Apa bacanya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak sempat bayar, masyarakatnya sulit. Contoh, Pak Ketua DKM baru datang kan, harusnya menurut teori harus sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah di tengah-tengah kan bingung orang-orang. Datang bingung sholat sunnah dan orang. Tempatnya kecil, kecuali masjidnya gede, ngumpet di belakang boleh. Kondisi begini nggak mungkin, maka Pak Ketua ya baca tadi, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan Pak Ketua baca 4 kali. Itu sebagai ganti, Pak. Kenapa? Karena di dalam masjid bisa sholat Jumat, dalam masyarakat hujan gitu kan. Hujan datang belakang, tempat sempit. Ya, ini kadang-kadang nggak bijaksana. Udah datang belakangan dari tempat di depan khotib lah gitu. Wah, itu masjid, masya Allah. Khotib lagi ceramah khotib, tiba-tiba depan, pernah jadi tuh. Kadang-kadang bertempat, kesana nggak bisa, ke depan gitu. Ya. Ya. Maka kalau dalam keadaan semacam nggak apa-apa duduk, tapi ganti dengan mencari subhanallah, itu sama aja. Karena masyarakat sulit. Misalnya bahasa nggak mungkin kita paksain karena kanan kiri kan, menjolimi kanan kiri. Ini salah satu bagian. Ya, jadi faedahnya ini adalah teorinya, kata Nabi, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika melaksanakan masuk masjid tiba-tiba udah ada sholat, ya. Atau sebaliknya kita datang contohnya azan gitu kan. Mana yang lebih diutamakan ketika terjadi semacam itu?
Ya, dalam kaidahnya katakan matakfi fi hadhihi tahiyatul masjid li anna qala la tajil hatta yusalli rak'atain. Maka cukuplah menggugurkan tahiyatul masjid tadi karena sungguhnya Nabi bersabda la tajlis hatta yusalli rak'atain. Jadi nggak perlu lagi sholat tahiyatul masjid karena kalau udah sholat qobliyah ya itu sudah mencukupi. Jadi kita datang, ibadah udah aja kita datang gitu, udah ada di masjid. Lalu bagaimana seandainya kalau waktunya luas dibolehkan, tapi itu sudah mewakili. Kenapa? Karena sifatnya ini sholatnya mutlak. Sedangkan qobliyah itu berkaitan dengan masalah wajib, kan mutlak. Jadi yang penting kita sholat tahiyatul masjid atau beginilah, tiba-tiba kita datang jam 8 nggak tahiyatul masjid, langsung saja sholat duha, boleh nggak? Boleh, karena udah sholat ya. Yang penting sholat itu penghormatan itu sudah terhapusi, artinya nggak perlu terwakili, apalagi ketika sudah qomat, kemudian sudah berdiri qomat, itu nggak perlu lagi tahfidz lagi, itu sudah diwakili. Tapi seandainya ada masa juga masa nggak enak biasa ini, ada waktu sedikit boleh, tapi lebih afdol qobliyahnya tadi dilaksanakan, lebih afdol Pak ya, lebih afdol. Karena kedudukannya tadi itu qobliyah itu, karena sumber qobliyah tadi adalah sunnah rawatib, sunnah yang itu sholat wajib, sedangkan tahiyat itu termasuk sunnah mutlak di luar itu. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sholat qobliyah itu sudah mewakili daripada tahiyatul masjid. Karena kenapa? Dalilnya la tajlis ya, jangan kamu duduk ya, jangan kamu duduk hatta yusalli rak'atain, karena udah sholat qobliyah duduk gak apa-apa ya. Ya, kembali kalau kemarin pertanyaan bagaimana kalau ada waktu luas, lebih baik dengan zikir. Tapi seandainya juga memakai, nggak apa-apa, tidak ada larangan. Ini kita bicara hukum ya. Wah, saya biasa tahiyatul masjid nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kedudukannya sudah diwakili oleh qobliyah tadi, sholat qobliyah tadi. Wa idza dakhala al-masjid, maka apabila dia masuk masjid, was-sholatu wassalatu qa'imatun, sedangkan sholat sudah didirikan masjid, artinya sholat wajib kan tadi nih, pas sudah imam mulai sholat tiba-tiba ada baru datang ya. Bagaimana keadaan semacam itu? Wadakhala fil sholati, sedangkan sudah masuk sholat, ajza'atuhu an rak'ataini, maka sholat wajib itu sudah mencukupi daripada tahiyatul masjid. Jadi nggak usah harus saklek, oh kan sama sekali tahiyatul dulu lah, keburu habis nanti, udah bubar kayak gitu kan? Ya dari itu ya, bukan. Fahiyya kadzalik tudzi'u min rak'atain, maka dengan demikian sholat qobliyah juga itu cukup sebagai sholat tahiyatul masjid. Annal maksuda, karena yang dimaksud tahiyatul masjid itu adalah ayyahsula julusan inda ba'da sholatin, yaitu untuk tidak duduk sebelum mengerjakan sholat. Sama tadi karena tahiyat penghormatan masjid, tapi maknanya adalah sama. Fa inna sholat fardhah aw sholli ratiban minas sunnatir rawatib, atau jika seorang melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah rawatib tadi ajza'u min hadhihi tahiyyah di masjid, maka itu juga sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid fi hadzal hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka itu dengan pemahaman dan beberapa hadis dan pendapat, mafhumnya mohon kita, kalau memang kita sudah terlambat ya posisi kita, maka kita tidak usah sholat tahiyatul masjid, maka posisinya kalau dia azan lebih baik sholat qobliyah. Tapi kita sama ya, tahiyatul masjid itu sebagai mewakili. Begitu Pak ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang sekitar masalah sholat ataupun yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sunat-sunat qobliyah itu apa boleh kita bacakan di rumah sebelum kita pergi ke masjid, Pak? Nah, itu lebih utama. Kalau masjidnya dekat, kalau masjid 2 kilo, karena Nabi dekat lebih utama. Sebab hadis mengatakan nawiru manazilakum bisolati wa qiraatul Quran. Nabi sholatnya di rumah. Ya, ketika Nabi baru keluar, baru yang qomat itu langsung qomat. Jadi nawiru manazilakum bisolati wa qiraatul Quran. Nawiru secara bahasa maknanya terangilah, tapi makna hakiki adalah rahmatilah rumah-rumahmu dengan baca Quran dan sholat sunnah. Jadi kalau kita taksiran kita ini bisa, lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Tapi ketika masuk pada waktu baru tahiyatul masjid, nggak usah sholat sunnah lagi, double namanya. Nah, bisa sholat sunnah nih, tiba-tiba taksirannya antara azan qomat 10 menit, rumah kita deket nih, ya sampai sini masih ada waktu ya. Sholat apa? Tahiyatul masjid, itu ada waktu. Jadi begitu. Jadi supaya rumah kita tadi dapat rahmat tadi, walaupun hadisnya nawiru itu terangilah rumah-rumahmu itu dengan baca Quran dan sunnah. Sholat apa saja termasuk tadi itu Ustaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis Jumat itu sholat ba'diyahnya di rumah. Ke rumahnya dekat, nggak lompat. Kalau rumah 2 kilo kayak Syakban habis lah gitu. Sholat sunnah atau sampai berbubar gitu. Tapi lebih utama sholat di rumah. Tapi kalau semua pakai begini, masjidnya kosong kan? Ya, iya kan? Ya pasti kenapa sholat sunnahnya di rumah gitu. Jadi kalau kita bicara lebih banyak, lebih utama sholat di rumah gitu, lebih utama ya. Begitu Pak ya. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang rahmat yang didapat di dalam masjid yang Pak Ustaz sampaikan tadi, yang ingin saya tanyakan, apakah kriteria orang yang mendapatkan rahmat ini, apakah dia hanya sekali datang ke masjid kemudian dia jarang lagi, atau yang rutin datang ke masjid yang mendapatkan rahmat setiap apa yang kita kerjakan di masjid itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Secara umum ini sifat umum siapa aja datang, tapi kalau dia dakwah itu lebih utama, lebih dicintai. Sebab ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Habballah Ta'ala amal ibad ad-dawamuha wa in qala. Ini sifat sunnah apa ya? Allah cinta, Allah senang kepada hambanya yang beribadah ad-dawamuha, dalam keadaan terus menerus, continue, wa in qala, kendati pun sedikit. Itu lebih cinta daripada banyak sekali datangnya gitu. Ada orang masuk ke kantor nunggu kenapa proyek dapat, tapi 5 tahun udah sedekah-sedekah. Mendingan tiap Jumat ya, walaupun 5.000 gitu kan, rutin gitu kan. Yang disebut dengan dawam. Kalau dawam sifatnya sunnah, kalau wajib itu namanya istiqomah. Beda. Dia rajin sholat maghrib, ya istiqomah. Ya bukan, tapi kalau sunnah itu kan beda. Ya, maka Allah cinta kepada yang sunnah tadi. Kalau seandainya wajib udah menjaga kewajiban, tapi jarang orang melaksanakan sunnah kayak sholat wajib itu maghrib. Ada jarang juga melaksanakan sholat maghrib, maghrib ba'diyah, qobliyah. Puasa wajib, jarang sunnah, itu yang Allah cintai. Jadi yang sunnah tadi. Jadi kalau yang mau lebih banyak lagi rahmatnya turun, itu yang dawam tadi. Walaupun sedikit, walaupun maaf ya, ngaji seminggu sekali gitu, tapi continue terus ya, continue datangnya gitu kan. Kalau wajib ngaji kan wajibnya, maka Allah lebih condong, lebih senang tadi. Tapi setiap yang kita kerjakan itu rahmat turun ya. Walaupun rahmat itu baru sekali kerjakan, ini ngaji sekali ya. Biasanya di kampung saya itu ngajinya pas pembukaan, datang terus pas penutupan datang, biasanya di kampung saya ya. Manzilur rahmah, Allah turunkan rahmat itu kepada ketika dia dalam keadaan ibadah. Itu tadi intinya. Kalau makin banyak rahmat turun. Jadi kalau cuma datang segitu aja cuma 2 kali ya, dapatnya pertama atau terakhir. Kayak beduk gitu kan. Beduk kan gitu loh. Ya, ini bukan di sini Pak, di kampung saya Pak ya.
Sini beda. Begitu ya? Nah, betul. Karena pada dasarnya orang masuk surga itu disebabkan rahmat. Maka beruntunglah orang yang namanya rahmat. Alhamdulillah. Semoga dapat rahmat terus. Iya. Sebab Nabi pernah dapatkan halakoh semacam ini. Halakoh artinya Nabi duduk sahabat iter, karena dulu kan baru speaker supaya dengar gitu kan, namanya halakoh. Halakoh itu perkumpulan. Tiba-tiba Nabi memberikan statement yang bisa menggentarkan sahabat takut. Apa kata Nabi? La yudkhilu hadam minkum amal jannah. Kalau bahasa kita, amal kamu tuh gak jamin loh masuk surga. Wala yazilu minan nar, dan juga tidak bisa mampu mencegah neraka. Sahabat pada diam. Dalam hati ngomong, kalau amal kita nggak bisa masuk surga ini, buat apa kita sholat capek? Berulang aja sholat itu 5 kali ya sholat terus gitu kan. Nggak ngopi-ngopi misalnya gitu kan. Buat apa gitu kan? Tiba-tiba Abu Bakar nyeletuk mencoba memperhatikan, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Bahasa kita tidak juga dengan kau Rasulullah, tidak juga dengan saya, tapi ada istisna kemunculan. Illa birahmatin min Allah Ta'ala wa fadli, kecuali Allah dengan rahmat kepadaku dan keutamaan. Jadi konteks hadis ini adalah orang masuk surga itu disebabkan dengan rahmat. Itu istinbat hukum hadis. Lalu dalam Quran ini ada banyak kalimat-kalimat yang menunjukkan orang masuk surga disebabkan karena iman amal. Seakan-akan ada kontradiksi, tapi tidak. Coba kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mereka beriman, imannya diwujudkan dalam amal soleh, mereka adalah penghuni surga dan kekalian. Berarti kan ada perbedaan. Orang masuk surga bukan karena rahmat, tapi karena iman yang dibuktikan dengan amal. Tapi ahli hadis, muhadisin memandangnya tidak semacam itu. Bukan berarti kalau ada satu istinbat hukum, kedudukan yang pertama kan Quran. Kalau ada hadis bisa dikalahkan dengan Quran, tapi jangan dikalahkan dulu apa makna tersebut. Sehingga Allah mengatakan amal solihati, amal solihatikum, amal soleh kalian itu sababan, menjadikan sebab bisumuli rahmatillah ta'ala, untuk mendatangkan rahmat Allah. Ya. Jadi rahmat Allah, kita nggak akan dapat rahmat Allah kalau tidak ibadah. Logikanya begitu, Pak. Kayak tadi, rahmat turun kita apa? Datang ke masjid rahmat turun. Kita sholat rahmat turun. Kita duduk. Jadi rahmat itu nggak akan turun tanpa dengan ibadah. Sebenarnya dia juga. Cuma untuk mencapai rahmat tadi perlu ada ibadah. Bahasa kita kalau kita mau mancing harus pakai umpan, nah kan gitu kan. Kalau nggak pakai umpan ya boleh di pasar. Maksudnya itu untuk menggapai rahmat turun itu, maka dengan ibadah, semua ibadah itu mendapatkan rahmat turun. Ya. Baca Quran rahmat turun, semua ibadah. Ya. Perbuatan-perbuatan baik mendatangkan rahmat. Jadi hakikatnya semacam itu. Tadi orangnya siapa ya? Oh, Pak Firman ya? Yang mana? Oh, yang saya tahu namanya Pak Firman. Namanya ada dua ya? Oh, jadi Firman. Ya, masih ada waktu 2 menit. Ya. Kenapa sholat subuh pahalanya berbeda dengan sholat yang lain? Udah. Ajar. Ada pertanyaan, kenapa sholat subuh ini lebih banyak pahalanya daripada sholat lain? Jadi setiap sholat itu punya keistimewaan. Ada 2 sholat yang punya keistimewaan, tapi antara sholat subuh ya, dengan sholat isya, subuh yang lebih utama. Nanti ada subuh dengan asar lebih utama. Jadi dalil pertama gini, kaitan dengan sholat subuh dengan sholat isya, man
Man sholatal isya'a fi jama'atin fa'kan nama nisfal lailah. Siapa orang yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapat tambahan seperti orang yang sholat malam setengah malam. Maksudnya tambahan, Pak. Di samping tambahan jamaah nanti sholat isya nih, di samping jamaah tambahan, tambah lagi pahalanya dengan seakan-akan kita sholat malam setengah malam. Wa man sholat al-subha fi jama'atin fakannama lailatul. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam penuh. Itu udah beda. Kemudian dengan asar itu beda lagi, dua-duanya disaksikan malaikat. Tapi subuh ditentukan dalam Quran. Coba kita lihat dalam surat Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'ana fajri kana mashhuda. Quran maknanya ini adalah kisah malaikat, surat subuh. Ya. Jadi wa qur'ana fa innal qur'ana fajri, sungguhnya surat subuh tadi. Jadi bukan Quran secara bahasa Quran maksudnya. Innal qur'ana fajri kana mashhuda, itu disaksikan malaikat. Kapan malaikat menyaksikan? Antara subuh dengan asar. Karena hadis menunjukkan yajtami'una malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Berkumpul, saling bertugas. Jadi saling membagi tugas. Malaikatun bil laili, malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholati subhi wal asr. Mereka kemudian berkumpul pada waktu asar dan subuh. Jadi bahasa kita, kalau abri itu ablusan, Pak. Jadi kalau 24 jam dibagi 12 jam. Ini yang sekarang tugas kan asar tadi. Jadi asar tugas, nanti sampai kapan? Subuh. Subuh lagi ablusan. Ya, maka ketika kita semaya oju alladzi ba'd, kemudian setelah itu maka tadi asar, kemudian tugas. Ya setelah tugas subuh ditanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hambaku? Maka malaikat tadi bisa mengatakan ma taraktum, ya ma tarokna, ketika kami tinggalkan dia, maksudnya subuh tinggalkan, ya wa tarokna wa hum yusallun, mereka dalam keadaan sholat. Jadi malaikat yang asar tadi subuh kan ablusan. Ketika ditanya Allah, bagaimana tuh hambaku yang namanya kulit tuh, misalnya gitu. Ketika saya tinggalkan, dia ada di musola. Lagi mana? Lagi sholat. Wa atainahum, ketika datang, kapan? Waktu asar. Wa atainahum wa hum yushollun. Ketika saya datang, dia juga ada di musola. Rajin bener, kenapa? Kunciin dia, karena kita kunci juga pulang-pulang. Nah itu kelebihannya. Nah bandingannya cuma dua-dua. Jadi malaikat ablusan tadi nulis, ya. Yang repot ketika tanya asar nggak ada, subuh ada di mana? Ada di pos RT, di pesantren. Luar biasa. Nah di antara asar dengan subuh lagi adalah kelebihan, karena di dalam subuhnya ada ibadah-ibadah lain yang bisa melebihi daripada asar. Ya. Setelah sholat subuh tadi, man sholata subha, ya. Tapi maknanya pakai kalimat fajar, man sholatal fajr fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh secara jamaah, summa qa'ada, setelah jamaah dia nggak pulang, duduk. Dan maka apa? Yadkurullah ta'ala, dalam rangka dia zikir kepada Allah. Zikirnya bentuknya apa? Macam-macam, membaca Quran, atau zikir dengan lisan, kontemplasi, atau ada subuh, ada tolabul ilmi, itu semua zikir. Hatta tatwa syamsu, sampai matahari muncul terbit. Summa sholat rakatain, kemudian sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat isyraq. Karena lahu kahujatin wa umratin tamah. Maka baginya akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sekarang haji 56 juta, duitnya kurang. Emang baru ada berapa? Baru 2 juta, kurangnya banyak. Oh, tiap subuh jangan pulang-pulang tuh. Nah, sehingga pahalanya lebih tinggi lagi dibandingkan asar. Kalau tadi kan sama-sama disaksikan malaikat kan, subuh lebih tinggi lagi. Tuh, makanya jarang ya. Bukan berarti sholat lainnya jangan sholat, tapi subuh diutamakan.
Kemudian kedua, subuh adalah sholat ketika bangun tidur. Orang sulit sekali. Ketika mereka terbuai dengan mimpinya masing-masing, untuk bangun saja luar biasa. Baru mau bangun, bini narik sarung, bang, dingin, hujan, jadi gitu. Ya, mengatakan baru maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alimna ma jana alimna azman nafi'a wa sabab li maghfirati dhunubina wa mahdina min indik wa alaina min fadlik wa anzil alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa bisna li basa'afik wa afiatik fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.